Pemirsa, komuter lain yang anjlok di perlintasan Stasiun Sudirman Jombang, Tangerang Selatan, Banten berhasil dievakuasi. Evakuasi komuter lain dibantu kereta penarik. Setelah memakan waktu 4 jam, komuter lain yang anjlok di perlintasan Stasiun Sudirman Jombang, Tangerang Selatan akhirnya dapat dievakuasi. Evakuasi menggunakan kereta penarik yang didatangkan langsung dari Daop 1 Jakarta. Wakapolsek Ciputat Timur, AKP Ahmad Pulyono mengatakan perlintasan di Stasiun Sudirman telah dapat dilewati kendaraan. Alhamdulillah, pada 4 jam sebelumnya kebetulan kereta api melintang di jalur utama. Sekarang sudah bisa dilalui dari 2 arah. Sudah kita atur sedemikian rupa supaya bisa dilalui kembali seperti semula normal kemarin. Sebelumnya, komuter lain tujuan stasiun Tanah Abang anjlok saat akan memasuki Stasiun Sudirman Jombang, Tangerang Selatan Minggu siang. Akibatnya jalur kereta hanya bisa dilintasi 1 lajur saja dan kendaraan dari arah Pondok Aren menuju Ciputat tidak dapat melewati perlintasan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Diduga mesin mati saat terlanjur masuk lintasan. Sebuah mobil minibus ditabrak kereta api Logawa di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Kendaraan terpental beberapa meter hingga merusak pos penjaga palang kereta api. Sebuah minibus hancur setelah tertabrak kereta api Logawa arah Surabaya menuju Sidoarjo di perlintasan kereta api Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur pagi tadi. Kendaraan terpental dan menghantam pos penjaga pintu palang kereta hingga terguling beberapa meter. 2 penumpang yang merupakan pasangan suami istri berhasil keluar dari mobil setelah mesin mobil mati saat masuk rel dan melihat kereta api sudah mendekat. Saya lihat kanan, loh kok ada kereta? Mati, bingung no. Mesin mati? Mesin mati. Biasanya ditutup. Iya. Sementara itu Darmaji, penjaga palang pintu kereta, menyatakan sebelum tertabrak kereta api, rambu peringatan telah menyala. Tikungan, ya, mobil kan nanggung, kan terus keluar, nggak tahunya dia bahasa Mati mesin. Iya, mesinnya mati. Itu. Kalau penumpang saya suruh turun. Sempat teriak tadi. Ya iya, Pak. Meski tak mengalami luka, 2 pengendara mengalami syok dan dirawat oleh petugas PMI. Sedangkan kendaraan yang mengalami kerusakan parah telah dievakuasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Tiga orang korban kecelakaan antara angkutan kota dan kereta api di Medan, Sumatera Utara dimakamkan. Dari ketiga korban, 2 diantaranya merupakan ibu dan anak. Suasana duka menyelimuti kediaman Asma Nur dan Faida Nailah Rahab, salah satu keluarga korban kecelakaan antara angkutan kota dan kereta api yang terjadi di jalur perlintasan rel kereta api Jalan Sekip, Kecamatan Medan Petisa. Ibu kasihan, Ri. Suami dan anak pertama korban menangis histeris, tak kuat melihat jasad ibu dan adik kandungnya meninggal dunia dengan cara tragis. Dari Kota Cane baru pulang Cukam, mau pulang ke Medan. Nah, sampai di stasiun pindah motor 1, 2, 3. Dan itulah dia dapat kecelakaan itu. Usai disolatkan, kedua jenazah dimakamkan di pemakaman Muslim Tanjung Mulia, Medan. Sementara korban lainnya, Atara Arenggan Nasution, juga dimakamkan di lokasi yang sama. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhap, iNews melaporkan. Seorang pemotor tewas usai nekat menyalip truk di tikungan. Pengendara yang merupakan mahasiswa Universitas Jambi ini hilang kendali dan terjatuh hingga tertabrak mobil jenis MPV dari arah berlawanan.
Pemotor ini tewas usai gagal menyalip truk di tikungan Pelayang kilometer 16 di kawasan Tebo Jambi. Pemotor yang hilang kendali terjatuh dan terseret, kemudian ditabrak oleh mobil jenis MPV dari arah berlawanan. Sopir mobil Calya mengaku terkejut melihat korban jatuh, tidak bisa mengendalikan kendaraannya saat di tikungan hingga menabrak motor mahasiswa Universitas Jambi. Sementara polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki kasus ini. Bahwa pada tikungan motor kecepatan tinggi dan berbuang ke kanan sehingga menabrak mobil roda 4 tersebut. Namun untuk lebih dalam lagi penyidikan nanti kita sampaikan lagi. Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban. Sementara teman korban pemotor yang terluka berat dirawat di RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo Jambi. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ruko Samsung Center di Daan Mogot, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran terjadi pada Minggu sore saat ruko yang berada di Jalan Ruko Imperial tengah dalam tahap renovasi. Cukup oleh orang Arab. Kebakaran terjadi pada Minggu sore saat ruko yang berada di Jalan Ruko Imperial tengah dalam tahap renovasi. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berhasil padamkan api dalam waktu 30 menit. Kita cek ke 1, 2, 3. Alhamdulillah aman, Pak. Jadi tinggal pendinginan tanam. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada AC yang masih menyala. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena tidak ada karyawan yang bekerja saat kejadian, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Semua ruko terdiri dari 4 lantai, kita sudah bisa kuasai dalam waktu pendinginan 5.30 untuk selesai TKP jam 5.50. Jadi Sementara itu, pemirsa, banjir rob yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta Utara mulai surut. Warga pun sibuk membersihkan rumah mereka. Banjir rob setinggi 40 hingga 60 cm di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara berangsur surut. Warga bergotong royong membersihkan rumah mereka yang penuh lumpur dan sampah. Petugas terjun langsung membantu warga membersihkan permukiman. Mereka mengangkut sampah dan puing-puing sisa banjir rob. Yang kita siapkan untuk hari ini 50 orang, Pak. Dan kemarin kita juga 50 orang untuk penanganan saat rob basir. Dan sekarang penanganan pasca rob untuk menyisir seluruh sampah dan membuang perabot-perabot yang memang terdampak dari warga masyarakat. Terus kita ada 3 armada mobil bak sama 3 mobil motor becak motor itu dari petugas yang kita terjunkan. Sebelumnya, air laut meluap dan mengakibatkan banjir rob di sejumlah wilayah di Jakarta sejak Sabtu kemarin. Dari Jakarta, Daneswara, Zulkarnain, Cemi Jasin, iNews melaporkan. Intensitas hujan yang terlampau tinggi menyebabkan sungai di berbagai titik di Jember, Jawa Timur banjir. Akibatnya jalan dan perumahan tergenang banjir dengan ketinggian 80 cm. Inilah video amatir yang memperlihatkan derasnya arus air di Sungai Jompo, Jember, Jawa Timur. Derasnya air membuat Sungai Jompo yang tidak bisa menampung meluap hingga membanjiri jalan raya hingga permukiman warga. Tidak hanya Sungai Jompo, Sungai Begadung pun meluap akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Sedangkan Kali Mayang di Kecamatan Mumbulsari, Jember, air meluap hingga menutup jembatan dengan ketinggian air mencapai 60 hingga 80 cm. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir ini, namun banjir membuat aktivitas warga terhambat.
Sementara gelombang tinggi kembali menghantam pesisir selatan Bali. Seorang anak juga sempat terseret gelombang ketika sedang bersembahyang di pantai bersama orang tuanya. Gelombang tinggi kembali terjadi di pesisir selatan Pantai Lebih Gianyar, Bali. Air bahkan naik sampai ke area parkir yang jaraknya cukup jauh dari pantai. Seorang anak bahkan sempat terseret gelombang ketika sedang melaksanakan persembahyangan di area Pantai Lebih bersama keluarganya. Beruntung petugas Balawista BPBD Gianyar berhasil menolong korban hingga diselamatkan ke daratan. Sampai di mana airnya, Pak? Sampai di lampu merah. Lampu merah. Jam berapa surut itu airnya? Jam setengah 12. Gelombang tinggi sebelumnya terjadi pada Sabtu malam dan sempat membuat panik warga yang pada saat itu tengah melaksanakan persembahyangan Nangluk Merana oleh umat Hindu di area Pantai Lebih. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan juga membuat sejumlah titik di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai longsor. Longsor ini menyebabkan putusnya jembatan penghubung antar 4 desa menuju Kecamatan Sipispis. Jembatan Turunan Cinta yang terletak di Desa Damak Urat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, longsor dan terputus sejak Jumat lalu. Putusnya jembatan penghubung antara 4 desa menuju kantor Kecamatan Sipispis dan Kota Tebing Tinggi ini akibat abrasi Sungai Bah Pabaruan yang meluap karena hujan deras. Peristiwa ini membuat warga harus berputar menuju jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh dan kondisinya rusak. Mau ke Manik Padang. Tapi berhubung karena jalan putus, longsor, baliklah pulang. Nggak tahu rupanya Pak? Nggak tahu, nggak ada informasi. Karena pas hujan satu malam itulah kejadiannya. Bang, ini menghubungkan kemana nih Bang? Ke Pispis, ke Kota Tebing Tinggi. Berapa desa Bang yang terhubung? Sekitar 4 desa. Jadi ada jalan lain? Ada, tapi agak jauh. Karena di sini lebih dekat. Kalau jaraknya istilahnya bedanya setengah jam. Selain di jembatan Turunan Cinta, ada satu titik longsor lainnya di pinggir jalan di Dusun 13. Saat ini pihak Kecamatan Sipispis berupaya meminta pihak PTPN 3 Kebun Gunung Monaco untuk segera memperbaiki jembatan yang putus. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. 3 orang kakak beradik tenggelam saat ikut memancing bersama kedua orang tuanya di Sungai Kampar, Riau. 2 diantaranya berhasil ditemukan tim Basarnas dalam kondisi tidak bernyawa, sementara seorang lagi masih dalam pencarian petugas. Warga Desa Kuala, Kecamatan Tambang Kampar, dikejutkan dengan hilangnya 3 orang kakak beradik di Sungai Kampar. Ironisnya, mereka terseret derasnya arus Sungai Kampar saat ikut orang tuanya pergi memancing pada Jumat siang. Setelah 12 jam pencarian, korban bernama Wulandari ditemukan petugas Sabtu dini hari. Sedangkan sang adik Yusuf berhasil ditemukan tim gabungan Basarnas pada Sabtu sore. Sementara itu, seorang korban bernama Naila masih dalam pencarian petugas. Wulandari, usia 20 tahun, kurang lebih jarak 50 meter, dan korban kedua atas nama Yusuf 3 tahun diketemukan kurang lebih 200 meter. Dalam pelaksanaan operasi SAR ini dilaksanakan dengan 2 metode pelaksanaan, di mana dilaksanakan secara penyisiran dan penyelaman. Sejauh ini pencarian masih tetap dilaksanakan. Kedua jenazah korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diautopsi. Selanjutnya, 2 jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kampar, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Dari informasi mengenai penanganan COVID-19, pemirsa, seorang warga bersitegang dengan petugas menolak untuk divaksin. Warga mengaku vaksin akan berdampak pada penyakit komorbidnya. Cukup dari Bapak.
Seorang warga di RW 4 Kelurahan Ngemplak, Simongan ini meradang saat rombongan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan Semarang Barat untuk mengikuti vaksinasi. Dirinya bersikeras menolak melakukan vaksinasi lantaran memiliki penyakit bawaan dan khawatir akan berdampak pada kesehatannya. Sempat melawan petugas, warga tersebut menuruti permintaan Satgas COVID-19 setelah diberikan pemahaman akan vaksin COVID-19. Karena saya ada keluhan penyakit dalam. Takut apa lagi? Ya takut kalau teman-teman saya ada banyak yang meninggal. Terus akhirnya mau gimana? Akhirnya mau karena dirujuk sama bapak-bapak kepolisian. Penjemputan bagi warga yang belum divaksin maupun yang menolak vaksinasi ini dilakukan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Semarang Barat dalam upaya mempercepat capaian vaksinasi di Kota Semarang, khususnya di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Adalah di akhir bulan Desember nanti di tahun 2021 adalah 90%. Oleh karena itu, karena ini baru mencapai sekitar 75%, tentunya harus ada percepatan. Dan ini adalah salah satu mungkin inovasi yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas, didukung oleh Pak Dan Ramil dan juga Bukapolsek, kemudian kami dari kecamatan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini bisa memenuhi target di akhir tahun 2021. Dari data Dinas Kesehatan Kota Semarang, capaian vaksinasi di Kota Semarang sendiri telah mencapai 110,41% untuk dosis pertama dan 97,86% untuk dosis kedua. Dari Semarang, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, anggota polisi yang memaksa kekasihnya aborsi, Randi Bagus Harisasongko, ditetapkan tersangka dan ditahan Polda Jawa Timur. Pelaku memaksa korban melakukan aborsi 2 kali hingga menyebabkan korban bunuh diri. Kasus pemaksaan aborsi terhadap mahasiswi perguruan tinggi di Malang, Jawa Timur, Randi Bagus Harisasongko, ditetapkan tersangka dan ditahan Polda Jawa Timur. Pelaku juga telah diberhentikan sebagai anggota kepolisian. Pelaku yang sebelumnya berdinas di Polres Pasuruan ini diduga memperkosa dan memaksa kekasihnya NW untuk melakukan aborsi sebanyak 2 kali. Tersangka dijerat pasal 348 KUHP, junto pasal 55 KUHP tentang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin dengan ancaman 5 tahun penjara. Sudah melakukan tindakan aborsi bersama, yang mana dilaksanakan yang pertama adalah bulan Maret tahun 2020, yang kedua adalah bulan Agustus 2021. Atas apa yang menimpa korban, Ibunda NW menjelaskan kondisi almarhum putrinya. Sudah tertekan sekali, sangat berat, dan memang ya berkali-kali lah saya sudah mencegah untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang ingin mengakhiri hidupnya itu. Terungkapnya dugaan kasus perkosaan dan pemaksaan aborsi hingga mengakibatkan korban bunuh diri terungkap setelah warganet menemukan sejumlah catatan dan surat korban di salah satu platform tanya jawab. Publik marah dan mengutuk keras tindak pelecehan seksual terhadap korban, serta meminta kepolisian memproses tegas tindakan pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, verifikasi partai politik menjadi agenda utama Partai Perindo dalam menghadapi kontestasi politik pemilu 2024 yang harus segera disiapkan. Seluruh kader juga diminta untuk aktif turun ke masyarakat dan hadir mendengarkan aspirasi agar kehadiran Partai Perindo menjadi berarti dalam kehidupan masyarakat demi terwujudnya Indonesia sejahtera. Partai Perindo Provinsi Jawa Timur bersiap menghadapi pesta demokrasi pemilu 2024. Kesiapan ditunjukkan dengan menggelar rapat kerja wilayah sebagai langkah konsolidasi dan pemenangan partai. Rakerwil yang diikuti pengurus dan kader se-Jawa Timur ini dibuka langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo secara virtual. HT minta seluruh pengurus dan kader di Jawa Timur mensukseskan konvensi rakyat berbasis digital sebagai terobosan partai dalam memenangkan pemilu 2024. Saya minta betul-betul Pak Mirdas dan kawan-kawan, benahin, buka selebar-lebarnya.
Saya berani menjamin partai memiliki kebijakan yang objektif. Tidak ada suka tidak suka. Tidak ada ini kawan saya, ini bukan kawan. Tidak boleh. Karena kita partai inklusif, kita adalah partai publik yang berjuang untuk kepentingan nasional dan kepentingan Indonesia. Termasuk kepentingan Jawa Timur. Adanya konvensi rakyat yang dilakukan oleh DPP yang juga perlu kami sampaikan kepada teman-teman di daerah. Dan yang ketiga adalah kita konsolidasi untuk persiapan pemenangan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Pengurus dan kader serta anggota DPRD di Jawa Timur juga diminta untuk aktif turun ke masyarakat dan hadir mendengarkan aspirasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat semakin mengenal dan mencintai Partai Perindo sehingga dengan mantap menyumbangkan suara pada pemilu mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Memperingati Hari Armada ke-76, TNI Angkatan Laut menggelar Navy Day di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, sejumlah alutsista TNI Angkatan Laut dipamerkan. Perayaan dan pertunjukan bertajuk Navy Day digelar terbuka untuk masyarakat umum di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur. Warga pun antusias dengan adanya kegiatan rangkaian Navy Day ini dengan diramaikan penampilan drum band dari Akademi Taruna, pameran alutsista, perform band dari TNI AL. Kegiatan yang digelar ini melibatkan Kotamat TNI AL, antara lain Kodik Latal, Kormar, Koloin Lamil, AAL, Puspenerbal, Pushidrosal, Koarmada 1, Koarmada 2, dan Koarmada 3. Dengan rangkaian meliputi kirap genderang suling yang dimainkan taruna-taruni AAL dan kirap pasukan pameran alutsista. Di Jalan Tunjungan atau di Tunjungan Romansa ini, bahwa pelaksanaan Navy Day ini adalah untuk mengingatkan kita semuanya bahwa sebenarnya di Surabaya banyak sekali angkatan laut yang bisa mendukung untuk kegiatan dalam memajukan wilayah Surabaya, kota Surabaya, dan juga Jawa Timur. Kegiatan ini digelar dalam rangka Hari Armada ke-76 TNI AL seluruh Indonesia, sehingga diharapkan ke depan dapat mengimplementasikan tema peringatan di tahun ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seekor gajah Sumatera berusia 45 tahun melahirkan di Camp Elephants Flying Squad, Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Riau. Bayi gajah yang baru lahir berjenis kelamin jantan ini menambah populasi gajah Sumatera di Suaka Marga Satwa Taman Nasional Tesonilo menjadi 10 ekor. Gajah Sumatera berkembang biak di Balai Taman Nasional Tesonilo. Kawasan yang berada di Kabupaten Pelalawan, Riau ini memang dicadangkan untuk perlindungan habitat gajah Sumatera yang mulai terancam punah. Baru-baru ini, seekor induk gajah berumur 45 tahun melahirkan bayi dengan selamat. Kelahiran bayi gajah secara alami ini menambah populasi gajah liar Sumatera di Taman Nasional Tesonilo menjadi 10 ekor. Anak gajah berjenis kelamin jantan ini dilahirkan pada Kamis lalu. Bayi gajah ini merupakan anak keempat dari gajah bernama Ria di Camp Elephants Flying Squad TNTN. Sebelumnya, induk gajah ini telah melahirkan 3 ekor anak gajah. Tim medis dari BBKSD Riau melakukan pemeriksaan terhadap induk dan bayi gajah. Dari hasil pemeriksaan tim medis, induk dan anak gajah Sumatera ini dalam kondisi sehat. Lihat ini adalah gajah Ria yang melahirkan pada tanggal 2 Desember 2021 dan alhamdulillah anak gajahnya, bayi gajahnya sehat, dan hasil pemeriksaan dari tim medis BPKSD Riau terhadap induk dan bayinya menunjukkan kondisi yang sehat. Dan ini merupakan anak kelima dari induk Ria yang berada di Taman Nasional Tesonilo. Gajah Sumatera di Riau terancam punah akibat aksi perburuan liar dan alih fungsi hutan. Gajah liar terus berkurang karena dibunuh pemburu liar. Satwa yang dilindungi ini juga semakin terdesak karena habitatnya berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet.
Akibatnya sering terjadi konflik dengan manusia. Dari Pelalawan Riau, Indra Yose Rizal, Anyus melaporkan.